teman-teman semua, saya Syifani Fatusyadia dengan NIM 121020258 dari kelas PAI 2G. Di sini saya akan memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Landasan Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar landasan hukum pendidikan. Pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan, tetapi tidak semua kegiatan pendidikan itu dilandasi oleh aturan-aturan baku itu. Selanjutnya yaitu landasan dalam hukum. Kata landasan hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum seorang guru boleh mengajar misalnya adalah surat keputusan tentang pengangkatan sebagai guru. Selanjutnya yaitu pengertian landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, terutama pendidikan nasional. Sedangkan menurut Mad Pidarta, landasan hukum diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Selanjutnya yaitu ada landasan hukum pendidikan di Indonesia. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini hanya ada 2 pasal, yaitu yang pertama ada pasal 31 dan pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan, yang kedua yaitu menceritakan tentang kebudayaan. Nah, pasal 31 ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ya, ayat 2 pasal ini berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3 pasal ini berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Pasal 32 Undang-Undang Dasar itu pada ayat 1 bermaksud memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Dan ayat yang kedua yaitu menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Yang pertama yaitu pasal 1 ayat 2 berbunyi bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai undang-undang, nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Selanjutnya pasal 1 ayat 1 masyarakat yang mengabadikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu dalam pasal 39 ayat 1 mengatakan tenaga kependidikan mencakup tenaga administrasi, pengelola, kepala lembaga pendidikan, pengawas, peneliti, dan pengembangan pendidikan ataupun pustakawan. Yang ketiga yaitu pasal 5 Undang-Undang Pendidikan bermakna setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, baik bagi mereka yang berlainan fisik di daerah terpencil maupun yang cerdas dan berbakat khusus yang bisa berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu masalah hukum pendidikan di Indonesia. Dalam penerapannya, masalah hukum di Indonesia ini masih terjadi. Oleh karena itu diharapkan para pendidik dan masyarakat umum perlu diperhatikan atau bertindak dengan positif supaya bertujuan untuk mensukseskan program tersebut dengan cara yang pertama yaitu memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa untuk terus belajar. Yang kedua yaitu mengurangi beban kerja anak-anak manakala mereka harus membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya. Yang ketiga yaitu membantu menyiapkan lingkungan belajar dan alat-alat belajar seperti pulpen, penghapus di rumah untuk merangsang kemauan belajar anak.
Yang keempat yaitu membantu biaya pendidikan. Yang kelima yaitu mengizinkan anak pindah sekolah bila ternyata sekolah semula sudah tidak dapat menampung. Jadi diizinkan untuk seorang siswa ketika sekolahnya sudah tidak dapat menampung atau kuotanya sudah melebihi batas. Yang keenam yaitu bila diperlukan membantu menyiapkan gedung untuk lokasi belajar, yaitu untuk menyediakan sarana belajar. Baik, selanjutnya yaitu cara menangani masalah hukum pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu meminimalisir kasus anak yang putus sekolah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi layanan dan memperkerjakan guru profesional. Yang ketiga yaitu memberikan pendalaman ilmu tentang pentingnya pendidikan dan nilai baik lain yang dikembangkan dengan belajar pendidikan Pancasila. Yang keempat yaitu mulai mentaati peraturan pendidikan sesuai dengan hukum yang berlaku agar masalah hukum pendidikan di Indonesia ini segera teratasi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.